Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait pengertian dan instrumen pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Tika Anggreni, NPM 20133100136. Saya Khairunisa Marsanti, NPM 20133100102. Perkenalkan, nama saya Bekti Trianingsih dengan nomor pokok mahasiswa 20133100122. Pihak yang membutuhkan dana dengan memperjualbelikan sekuritas. Di sini, pihak yang membutuhkan dana adalah pihak suatu perusahaan. Jadi, ada pertemuan dan mempertemukan. Suatu pasar yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana yang bisa kita sebut sebagai investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, ini adalah definisi dari pasar modal itu sendiri. Lalu selanjutnya, pasar modal juga memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimaknai terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan definisi dari pasar modal secara fisik. Pasar modal juga berfungsi sebagai lembaga perantara atau intermediaris. Fungsi ini menunjukkan bahwa peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian. Jadi, pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya, perusahaan emiten yang memiliki saham tadi menjual sekuritasnya. Sekuritas ini kan banyak, ada yang di pasar ekuitas, ada di pasar obligasi, ada di pasar derivatif, dan ada di reksadana. Itu untuk pertama kalinya. Ini yang disebut pasar perdana. Jadi, perusahaan sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi secara detail. Prospektus itu merupakan suatu dokumen penting yang berisi informasi perusahaan tersebut secara detail dan rinci. Lalu, pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Jadi, pasar sekunder ini nanti ada 2, yaitu ada pasar lelang dan pasar negosiasi. Apa bedanya pasar lelang dan pasar negosiasi? Kalau pasar lelang itu melibatkan proses pasar pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Kalau pasar negosiasi berarti itu terdiri dari jaringan berbagai dealer yang nantinya akan menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas. Nah, ini yang disebut sebagai pasar negosiasi atau bisa disebut dengan the counter market atau OPC. Dan di Indonesia juga bisa disebut sebagai bursa paralel. Selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang pertama yaitu adalah sekuritas. Jadi, sekuritas ini disebut juga dengan efek atau surat berharga yang merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Nah, sekuritas ini nanti terbagi atas 2. Ada yang disebut sebagai sekuritas jangka pendek dan ada yang disebut sebagai sekuritas jangka panjang. Lalu, apa bedanya sekuritas jangka pendek dan sekuritas jangka panjang? Bedanya sekuritas jangka pendek dan jangka panjang yaitu kalau sekuritas jangka pendek itu berarti pasar uang atau money market. Kan sekuritas terbagi menjadi 2 ya, terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Nah, pada dasarnya pasar uang merupakan sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank pada umumnya maupun pemerintah. Tapi kalau itu adalah pasar modal, ini merupakan sekuritas jangka panjang. Nah, mengapa disebut sekuritas jangka panjang? Karena prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk hutang maupun ekuitas, atau model sendiri serta berbagai produk turunannya. Seperti yang ada di gambar, sekuritas terbagi menjadi 2, yaitu sekuritas jangka pendek dan sekuritas jangka panjang. Sekuritas jangka pendek itu berarti pasar uang, dan sekuritas jangka panjang itu berarti pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada sekuritas di pasar ekuitas, yang kedua sekuritas di pasar obligasi, yang ketiga sekuritas di pasar derivatif, dan yang terakhir yang keempat yaitu sekuritas di reksadana. Sekuritas di pasar
Ekuatif terdiri dari 4, yaitu ada saham biasa, saham preferred, bukti right, dan warrant. Kemudian sekuritas di pasar obligasi. Di sini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah mengenai obligasi itu sendiri atau dikenal dengan istilah bonds. Kemudian ada obligasi konversi. Lalu sekuritas di pasar derivatif. Kalau sekuritas di pasar derivatif ini nanti ada kontrak berjangka dan ada juga kontrak opsi. Kemudian yang terakhir ada reksadana. Sebelumnya kami mohon maaf karena sebenarnya materi ini dijelaskan oleh teman kami yang bernama Bekti Trianingsih. Tetapi karena ada kendala jadi digantikan. Sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas ini diperdagangkan di pasar yang sifatnya itu ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa, saham preferred, bukti right, ataupun warrant. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Kemudian saham biasa. Ini tentunya berbeda dengan saham preferred, right, dan juga warrant. Seperti ilustrasi berikut ini, apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar. Jadi, dari 100 juta lembar itu, ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Kalau misalkan ia punya 10 juta lembar, berarti ia memiliki 10% perusahaan tersebut. Sehingga sebagai pemilik perusahaan, karena kita membeli saham tersebut, jadi pemegang saham biasa mempunyai hak proporsional pada berbagai keputusan penting persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi ketika nanti ada rapat pemegang saham, berarti ia memiliki kepentingan, tetapi ia tidak memiliki pengendalian. Selanjutnya, pemegang saham biasa itu memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktivitas perusahaan. Hak klaim yang seperti apa? Yaitu apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dividen. Kemudian, pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah tunai, yaitu disebut dengan dividen tunai atau cash dividend. Selanjutnya yaitu adalah istilah-istilah pembayaran dalam dividen. Yang pertama ada cum date. Cum date adalah tanggal terakhir saham diperdagangkan yang masih memiliki hak atas dividen. Sering juga disebut sebagai deklarasi yang merupakan tanggal disetujuinya pembayaran oleh Dewan Direksi. Lalu ada ex date, yaitu tanggal di mana investor membeli saham tidak berhak mendapatkan dividen. Selanjutnya ada recording date, yaitu tanggal terakhir dari pendaftaran atas kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham. Sering juga disebut sebagai tanggal pencatatan, karena hanya pemegang sahamlah yang terdaftar pada tanggal ini yang berhak untuk menerima dividen. Dan yang terakhir adalah payment date, yaitu tanggal pembayaran di mana dividen yang telah dideklarasikan akan dibayarkan. Untuk materi selanjutnya adalah nilai nominal saham. Suatu saham di tiap pasarnya akan berbeda nominalnya dari waktu ke waktu perdagangannya. Contoh saham Mustika Ratu per lembar Rp500 ditransaksikan di BI dengan harga Rp950 per lembar. Selama 1 tahun, saham tertinggi Mustika Ratu mencapai Rp2.450 dan terendah mencapai Rp650 per lembar. Yang kedua, aktivitas perdagangan. Indikator aktivitas perdagangan saham antara lain volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor. Nilai perdagangan dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume lembar saham yang ditransaksikan. Indikator tingkat transaksi perdagangan saham dapat dilihat dari volume, nilai, dan frekuensi transaksi. Namun ketiga indikator tersebut tidak sama memberikan peringkat yang sama. Yang ketiga, saham preferred atau preferred stock. Saham preferred adalah sebuah sekuritas ekuitas yang berbeda dengan saham biasa. Dividen dalam saham ini biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferred tidak terlalu populer. Perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia relatif sedikit jumlahnya. Selanjutnya, bukti right.
Bukti right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti right juga dikenal sebagai hak memesan efek terlebih dahulu. Bukti right dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas dengan periode waktu yang terbatas. Waktu perdagangan sangat singkat, sekitar hanya beberapa minggu saja. Selama periode waktu terbatas disebut dengan periode pelaksanaan. Pemegang right berhak untuk membeli saham baru dengan sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek. Pelaksanaan hak pembelian saham oleh investor ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Keputusan perusahaan menjual waran ditetapkan pada waktu RUPS. Waran biasanya dijual bersama dengan sekuritas lainnya seperti saham atau obligasi. Periode perdagangan waran jangka panjang antara 3-5 tahun. Pelaksanaan haknya tidak dapat dilakukan lebih dari 6 bulan terhitung sejak waran diterbitkan. Pemegang awal waran dapat menjual dan investor dapat membeli di bursa efek. Para investor akan memperjualbelikan waran dalam periode perdagangan sampai jatuh tempo. Untuk materi yang selanjutnya adalah sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di Indonesia adalah obligasi korporasi, obligasi negara, dan obligasi konversi. Secara umum, baik obligasi korporasi maupun obligasi negara mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, nilai nominal atau nominal value atau face value. Nominal ini menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Dalam obligasi, nilai nominalnya besar, berbeda dengan saham yang mempunyai nilai nominal kecil. Namun, obligasi pada umumnya, nilai nominal kecil ini bisa disebut dengan denominasi. Yang karakteristik yang kedua adalah kupon. Kupon merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada interval waktu tertentu. Kupon obligasi juga boleh ditetapkan 0 atau tidak membayar kupon, atau lebih dikenal dengan sebutan zero coupon bonds. Untuk karakteristik yang ketiga adalah jatuh tempo atau maturity. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Tanggal jatuh tempo tiap obligasi bervariasi, mulai dari 1 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, lembaga pemeringkat obligasi. Di Indonesia terdapat 6 organisasi pemeringkat obligasi yang diakui oleh Bank Indonesia, yang terdiri dari 3 lembaga pemeringkat domestik dan 3 lembaga pemeringkat internasional. Berikut adalah contohnya, seperti yang di layar. Selanjutnya, obligasi konversi atau convertible bond. Obligasi ini memiliki karakteristik seperti obligasi biasa yang mempunyai nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Obligasi konversi berbeda dengan obligasi biasa, karena dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi juga mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi dapat dikonversikan menjadi 3 lembar saham biasa, mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Persyaratan konversi ini tidak sama antar obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya. Obligasi dengan waran. Pada dasarnya, obligasi dengan waran termasuk dalam obligasi konversi. Waran yang disertakan dalam obligasi ini memiliki hak kepada pemilik obligasi untuk membeli saham penerbit dalam tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya, sekuritas di pasar derivatif atau yang disebut juga turunan. Sekuritas derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Saham dan obligasi menyatakan klaim terhadap aset perusahaan, sedangkan aset derivatif menyatakan klaim terhadap aset finansial lainnya, seperti saham dan obligasi, terhadap harga di masa yang akan datang, seperti emas dan komoditas. Ada 2 jenis
dari sekuritas derivatif, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Yang pertama, kontrak berjangka atau future contract. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang harus menggunakan adanya transaksi di masa yang akan datang. Contoh kontrak berjangka adalah kontrak berjangka komoditas atau commodity future. Kontrak berjangka komoditas menggunakan underlying asset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian seperti kopi, gula, kentang, dan barang-barang sumber daya alam seperti emas atau minyak. Selain itu juga ada kontrak berjangka finansial atau financial future. Kontrak berjangka finansial menggunakan underlying asset atau dikenal dengan sebutan variabel yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Yang kedua, kontrak opsi atau option contract. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberikan pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu bergantung pada jenis opsi pada harga tertentu selama waktu tertentu. Terdapat dua macam cara pelaksanaan kontrak opsi. Yang pertama, American Option, dapat dilaksanakan kapan saja sampai dengan dan termasuk tanggal berakhir. Dan yang kedua, Europe Option, dapat dilaksanakan pada tanggal berakhir. Perdagangan opsi di Indonesia. Opsi yang paling terkenal adalah opsi saham. Opsi saham atau stock option adalah opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi yang diperdagangkan di BEI disebut kontrak opsi saham atau KOS. Jatuh tempo atau hari terakhirnya setiap seri KOS pada setiap bulan adalah hari bursa terakhir pada bulan bersangkutan. Tidak semua saham yang tercatat di BEI menjadi saham acuan KOS. Hanya saham yang memiliki tingkat frekuensi perdagangan dan volatilitas atau fluktuasi harga yang tinggi, serta mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar. Hingga tahun 2006 terdapat 5 saham acuan, yaitu PT Astra International, PT Bank Sentral Asia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Telekomunikasi Indonesia, PT HM Sampurna. Saham acuan KOS ditinjau minimal 6 bulan sekali. Dapat dimungkinkan ditambah saham acuan KOS sehingga kebutuhan pasar semakin terakomodasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.